Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya ingin lebih memahamkan tentang jurnal, dan ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa membuat jurnal itu kuncinya adalah saldo normal dari masing-masing rekening. Aset seperti yang di video satunya sudah saya sampaikan, saldo normalnya debit. Itu artinya setiap pertambahan aset posisinya debit, pengurangan aset posisinya kredit. Hutang saldo normalnya kredit, berarti setiap pertambahan hutang itu posisinya kredit. Kalau pengurangan hutang posisinya debit. Modal itu saldo normalnya kredit, berarti setiap pertambahan modal itu di posisi kredit, kalau berkurang debit. Jadi lihat di saldo normal masing-masing. Beban saldo normalnya debit, maka setiap pertambahan beban itu pada posisi debit, kalau berkurang di posisi kredit. Pendapatan saldo normalnya kredit misalnya. Jadi lihat di saldo normal masing-masing ini, karena saldo normal ini menggambarkan perilaku kalau terjadi transaksi atas sebuah entitas ekonomi. Contoh misalnya begini, dibayar gaji pegawai 10 juta misalnya. Nah, kalau kita membayar gaji pegawai berarti kasnya berkurang, beban gaji bertambah. Nah, kalau sudah begitu, lihat, kas itu adalah aset. Aset kalau berkurang posisinya kredit. Beban saldo normalnya debit. Kalau bertambah berarti posisinya debit. Berarti ini debit. Membuat jurnal itu selalu dimulai dari posisi debit, sehingga jurnal saudara adalah beban gaji pada kas. Berarti nilainya berapa? 10 juta. Tinggal dimasukkan, dikasih keterangan, misalnya gaji bulan Desember misalnya. Contoh yang kedua, diberikan jasa kepada PT XYZ senilai 20 juta, katakanlah begitu. Analisisnya gimana? Analisisnya berarti karena jasa itu sudah kita berikan, berarti pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah. Nah, kemudian karena ini belum dibayar, karena baru diberikan dan belum diterima pembayarannya, berarti piutang. Piutang bertambah. Nanti lihat di sini. Piutang itu adalah aset. Aset kalau bertambah posisinya debit. Pendapatan itu saldo normalnya kredit, sehingga setiap pertambahan pendapatan dikredit. Nah, kalau sudah, tinggal buat jurnalnya. Yang tadi saya sampaikan, jurnal itu selalu dimulai dari posisi debit. Lihat yang debit dulu. Berarti jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Berapa nilainya? 20 juta. Servis kepada PT XYZ, keterangannya misalnya. Contoh yang lain, misalnya dibeli motor
15 juta. Nah, di akuntansi kalau tidak ada keterangan tunai itu kredit. Tidak ada keterangan tunai, tidak ada keterangan dibayar, itu berarti kredit. Berarti kalau kita beli motor kredit, ketika kita beli motor kita bertambah, hutang kita bertambah. Karena belinya kredit, jadi motornya bertambah, hutangnya bertambah. Nah, kan dilihat di sini. Hutang saldo normalnya kredit, berarti kalau bertambah posisinya kredit. Motor adalah aset. Aset itu kalau bertambah posisinya debit, kalau saldo normalnya debit. Berarti ini debit. Nah, sekali lagi, jurnal itu selalu dimulai dari posisi debit. Sehingga jurnalnya tinggal begini. Motor pada hutang. Nilainya berapa? Belinya motor tadi berapa? 15 juta rupiah. Misalnya beli motornya ke ABC. Nah, ini ditulis saja keterangannya. ABC atau PT ABC. Orang sudah ngerti, oh ini berarti beli motor di PT ABC, belinya tidak secara tunai. Contoh yang lain. Dibeli perlengkapan kantor 5 juta tunai. Nah, kalau tunai berarti kasnya berkurang, perlengkapan kantor bertambah. Dua-duanya aset, perlengkapan kalau bertambah debit, berkurang kredit. Berarti jurnalnya perlengkapan kantor pada kas 5 juta. Kenapa itu di 5 juta pada kas? Karena ini ada keterangan tunai. Nah, kalau tidak ada keterangan berarti kredit. Jadi membuat jurnal itu lihat di sini, nanti kaitkan. Saya contohkan lagi. Ya. Ini tadi saya ulang lagi. Dibayar gaji pegawai 10 juta. Nah, kalau membayar berarti beban gaji bertambah, bayarnya pakai duit. Berarti kasnya berkurang. Beban gaji bertambah, kasnya berkurang. Kas itu aset, aset kalau berkurang kredit, beban saldo normalnya debit, kalau bertambah berarti posisinya debit. Maka ini debit, ini kredit. Nah, sekali lagi, jurnal selalu dimulai dari posisi debit. Sehingga jurnalnya beban gaji pada kas. Terus diberi keterangan, karena semua jurnal itu harus ada keterangan. Nanti kalau saudara sudah biasa, nanti ini kan karena papannya terbatas, saudara tetap bikin kolom kemarin itu, nomor atau tanggal, kode rekening, keterangan, referen, debit, dan kredit. Tuh. Jadi ini. Nah, saya contohkan yang lain lagi nanti supaya saudara lebih paham di dalam mempelajari jurnal ini. Jadi misalnya sekarang ini Ali mendirikan CV ABC. Atas ini disetor uang 50 juta dan kendaraan senilai 200 juta. Nah, berarti jurnal yang saudara buat untuk PT ABC, berarti kasnya bertambah, kendaraan bertambah, modalnya bertambah.
Nah, tinggal dilihat di sini. Kas kalau bertambah posisinya debit. Kendaraan kalau bertambah posisinya debit. Modal bertambah posisinya kredit. Berapa jumlahnya? Kasnya 50 juta, kendaraan 200 juta, berarti modal yang diinvestasikan 250 juta. Nah, kalau sudah begini tinggal buat jurnalnya. Kas kendaraan pada modal 50 juta, 200 juta, 250 juta. Keterangannya investasi awal. Tuh. Ya. Jadi lihat, masukkan ke rasio saudara. Oh, kalau investasi berarti bagi perusahaan kasnya bertambah, kendaraannya bertambah. Karena itu investasi berarti modalnya juga bertambah. Contoh yang lain. Diberikan servis kepada PT XYZ senilai 50 juta dan oleh PT XYZ langsung dibayar. Kalau langsung dibayar berarti tunai. Kalau tunai berarti kasnya bertambah. Karena ini memberikan servis kepada pihak lain berarti pendapatan bertambah. Kas bertambah posisinya debit, pendapatan bertambah posisinya kredit. Jurnal selalu dimulai dari posisi debit. Berarti kas pada pendapatan 50 juta. Keterangan servis PT XYZ. Ini berarti kan orang sudah bisa memaknai, oh ini pendapatan dari servis kepada PT XYZ yang dibayar secara tunai. Itu. Contoh yang lain. Misalnya dibayar gaji 10 juta, upah 5 juta kepada karyawan untuk minggu pertama Desember misalnya. Berarti beban gaji dan upah bertambah karena dibayar, berarti tunai, kasnya berkurang. Nah, lihat di sini, beban saldo normalnya debit. Kalau bertambah berarti posisinya debit. Kas itu adalah aset, saldo normalnya debit, berarti kalau berkurang kredit. Nah, dari sini saudara tinggal membuat jurnal, berarti beban gaji dan upah pada kas. Berapa? 10 juta. Keterangannya gaji dan upah minggu pertama Desember. Jadi ini cara gampang saudara untuk membuat jurnal. Pahami saldo dari masing-masing rekening. Nah, kemudian buat analisis ini. Kalau saudara-saudara yang baru belajar akuntansi akan jauh lebih baik bikin analisis seperti yang saya contohkan dulu. Nanti kalau analisisnya sudah jadi baru bikin jurnal. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah bisa jadi tanpa analisis langsung, oh ini kalau ini begini berarti jurnalnya seperti ini. Monggo yang termudah bagi saudara-saudara untuk belajar akuntansi, dan ini moga-moga menjadi tambahan saudara untuk mempelajari, mengetahui, mempraktekkan bagaimana membuat jurnal yang mudah. Ini jurnal-jurnal yang umum, nanti
materi minggu depan saya akan bikinkan jurnal yang terkait dengan perusahaan dagang. Ini jurnal secara umum untuk keseluruhan entitas ekonomi. Saya pikir itu saudara-saudara tambahan yang ingin saya berikan. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah mendahului kita diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semoga kita semua selalu sehat.